Halo, selamat datang di channelku Awang Chan ya. Di video kali ini aku akan bikin pick a card ya. Ada 3 pilihan, tapi ini aku tutup karena rahasia ya dalamnya. Juga untuk melatih intuisi kamu dari ketiga pilihan ini, mana yang menurut kamu sesuai dengan energi kamu ya. Topik kali ini adalah topik yang cukup berat ya, tentang past life. Khusus buat kamu yang pengen tahu tentang past life kamu seperti apa itu. Jadi ini ada pilihan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nanti aku akan bacakan setiap pilihan kamu di past life sebagai apa, kehidupanmu bagaimana, dan korelasinya dengan kehidupanmu yang saat ini. Oke, langsung aja aku kasih waktu beberapa detik buat milih. Oke, halo buat teman-teman yang pilih pilihan pertama ya. Gimana kondisi past life kamu? Gimana kehidupan past life kamu? Kamu sebagai apa? Di sini ada kartu artis ya. Profesional, kolektor, hobis, model. Jadi di past life intinya kamu adalah orang yang profesinya di bidang artis ya, atau seniman. Kita lihat untuk lebih jelasnya seperti apa kehidupan kamu di past life. Aku mau shuffle kartunya dulu buat kamu yang pilih pilihan pertama. Oke. Oh. Ada kartu Death, kemudian Six of Wands, ada kartu The World, oke, Knight of Pentacles, oke, ada kartu yang jatuh ya, aku ambil dulu. Ini sebagai penanda, tadi keluarnya kartu ini, tapi aku jadikan penanda ya. Ada Seven of Cup, tadi jatuh bersamaan dengan Three of Swords ya, ini sebagai penandanya. Oke, aku bacakan dulu ya, di past life kamu sebagai apa, terus kemudian kehidupanmu bagaimana ya. Bentar. Tadi aku udah bilang ya, profesi kamu adalah sebagai seorang seniman ya. Sebagai seorang seniman, kita lihat di sini untuk time frame, identitas, dan lain sebagainya ya. Yang pertama, identitas kamu dulu adalah sebagai laki-laki dewasa ya, di sini adult male. Kemudian time frame, jadi kamu yang terbaca di sini ya, kamu hidup di zaman early Stone Age, jadi di awal zaman Stone Age ya. Kemudian lessonnya ada hubris ya. Terus kemudian kematiannya animal attack, atau berdasarkan disebabkan oleh kematian kamu. Sorry, ada gangguan. Kematian kamu dulu di past life karena serangan dari animal atau hewan ya. Lokasinya di jungle atau di hutan ya. Traumanya adalah tentang kecelakaan, accident. Kemudian faith, ada nature based ya, jadi faith ini lebih ke kayak semacam kepercayaan ya, kepercayaan terhadap ya, kepercayaan yang kaitannya sama alam gitu ya. Terus kemudian di sini kehidupan percintaannya posesif ya.
Nah, nanti lessonnya ini aku akan perdalam seperti apa. Aku akan bacakan di selanjutnya ya, part selanjutnya yang kaitannya dengan kehidupan kamu yang saat ini. Oke, sekarang aku akan bacakan dulu untuk kehidupan kamu di past life ya, seperti apa penggambarannya untuk lebih detailnya. Aku melihat di sini memang kalau kartu death-nya ini ya, kamu sepertinya di past life ya meninggal dalam posisi yang masih muda, maksudnya usia yang masih muda gitu. Jadi di usia yang masih muda dengan bakat yang luar biasa ya, biasanya orang-orang yang punya bakat luar biasa, bukan biasanya ya, tapi banyak ya dari orang-orang yang memiliki bakat yang luar biasa tuh cepet dipanggilnya gitu. Pokoknya di sini ada kartu Six of Wands, tapi semasa hidup kamu di past life kamu sudah melewati fase tenar ya. Jadi kamu tenar ya di masa waktu di past life gitu ya. Jadi ini semacam kematian ketika kamu sedang tenar-tenarnya atau sedang terkenal banget ya. Di sini ada kartu The World ya, dan kamu ngerasa seperti kehidupan berpihak pada kamu ya. Jadi semua hal yang kamu rasakan di past life itu kayak semuanya gampang ya, kamu dilahirkan dengan potensi bakat yang luar biasa ya sebagai seorang seniman, dan memang kamu dicari-cari secara keuangan juga. Di sini ada Knight of Pentacles ya, secara keuangan kamu juga berkecukupan, dan memang kamu termasuk orang yang mungkin jarang ya bakat yang kamu miliki ini jarang dimiliki pada zaman tersebut ya. Nah, di sini ada kartu Seven of Cups sama Three of Swords. Cuman kalau aku melihat dari energinya ada kendala atau ada kekurangan di hidup kamu di past life, yaitu tentang aku melihatnya lebih ke percintaan ya, karena di kartu awalnya seperti ini. Jadi kamu merasa dikhianati atau disakiti oleh seseorang yang mungkin kamu anggap dia itu melihat kamu sebagai satu-satunya, tapi ternyata kamu adalah hanya opsi ya. Di sini ada kartu Seven of Cups. Jadi kalau kaitannya dengan kartu ini tadi ya, sebenarnya yang tentang percintaan ini nggak terlalu kencang ya energinya. Jadi kamu lebih ke arah traumanya di sini tentang accident atau kecelakaan ya, karena di penjelasannya di sini mana tadi ya? Ini tentang kematian. Kamu diserang oleh hewan, dan ini jelas penyerangan yang secara mendadak gitu. Jadi kaitannya nanti di kehidupan kamu masa sekarang, yaitu di traumanya ini ya, trauma tentang accident atau kecelakaan. Ya mungkin nanti ada penjelasan yang lebih rinci ya. Di sini aku akan shuffle kartu lagi. Apa kaitannya trauma kamu di past life tentang kecelakaan ya dengan kehidupan di masa sekarang. Oke? Ya. Aku lihat ya, aku mau pakai kartu ini aja. Dan nanti penjelasan untuk lessonnya itu seperti apa. Sorry ya, aku agak terbata-bata karena ini aku bikin sambil agak-agak ngantuk ya. Oke, kita lihat ya.
eh, sebenarnya kaitannya dengan kehidupan kamu yang sekarang apa gitu ya. Mungkin ada trauma-trauma tertentu yang trauma, ada apa, karma yang mungkin harus kamu bayar. Ada Ace of Wands. Aku shuffle dulu sampai selesai, nanti baru aku kasih penjelasan ya, biar aku bisa konsentrasi, karena aku orangnya agak mudah terdistraksi terhadap sesuatu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu sedikit aja, konsentrasiku langsung buyar. Oke, ada Temperance, Three of Wands, oke, Four of Cups, terakhir oke, ada kartu The Tower ya. Aku tadi bilang traumanya di past life adalah tentang accident atau kecelakaan, dan di sini keluar ya kartu The Tower. Tadi aku kepikiran, wah ini kayaknya ada The Tower ini mungkin. Ternyata bener ya, keluar ya. Gini ya, ini kan apa, aku kasih tahu tentang kehidupan past life kamu tuh tujuannya adalah untuk melihat korelasinya di kehidupan yang sekarang dan pelajaran yang bisa kamu ambil. Mungkin kamu nggak mengulangi kejadian yang ada di masa lalu ya. Jadi tadi ya aku belum menyebutkan tentang lessonnya hubris. Memang aku sengaja nggak aku sebutin dulu karena biar punya korelasi di pembacaan yang selanjutnya ya. Jadi di sini ya, di lessonnya hubris itu adalah tentang keangkuhan atau kesombongan. Jadi kamu kan di past life punya bakat yang luar biasa. Tentu kamu di kehidupan masa lalu dielulukan orang karena kamu sangat dibutuhkan gitu. Jadi kamu ngerasa bahwa hidupmu sangat perfect, hidupmu sangat nggak ada celah gitu ya, nggak ada celahnya, dan itu menimbulkan memunculkan rasa sombong di diri kamu yang ada di past life gitu ya. Makanya di sini di kehidupan yang sekarang ya, lesson yang perlu kamu pelajari adalah tentang bagaimana kamu menghindari atau mengurangi yang namanya keangkuhan atau kesombongan ya. Di sini ada kartu Ace of Wands. Aku ngerasa di kehidupan yang sekarang kamu pun juga punya kreativitas yang tinggi ya. Wands ini kan juga tentang kreativitas. Temperance ini juga bicara tentang inovasi ya, salah satunya. Jadi terlihat bahwa di kehidupan yang sekarang kamu juga memiliki bakat yang sealiran atau hampir sama gitu ya dengan diri kamu di past life ya. Sebenarnya kehidupan di past life itu kan belum tentu sama dengan kehidupan yang sekarang, tapi bisa juga hampir mirip ya. Jadi beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Jadi ini aku melihat kamu benar-benar punya daya imajinasi yang tinggi. Intinya kreativitas kamu tanpa batas ya di sini gitu ya. Cuman ini ada kartu Three of Wands sama Four of Cups dan kartu The Tower. Cuman di kehidupan sekarang ya, karena kamu jiwa kamu perlu mempelajari tentang yang namanya keangkuhan, makanya di kehidupan yang sekarang kamu kayak semacam menunggu sesuatu hal yang ibaratnya kamu udah berusaha gitu ya, kamu udah punya bakat yang luar biasa, tapi kenapa kamu nggak kaya-kaya gitu. Kamu lihat
energinya tuh seperti itu, kamu ngerasa seperti itu ya di kehidupan sekarang. Jadi kayak ada aja kejadian atau ada aja hal-hal yang kayak semacam dalam tanda kutip ya, menjegal kamu untuk bisa terkenal di bidang kamu. Padahal bakat kamu tidak bisa diragukan lagi ya, bakat kamu luar biasa di sini. Cuman kamu ngerasa bahwa kenapa kehidupanku harus sesulit ini gitu. Kenapa aku tidak bisa merasakan hasil dari bakat yang aku miliki gitu. Aku melihatnya energinya seperti itu. Dan kartu The Tower di sini adalah lebih kepada ya tadi kayak kayak misalkan kamu udah ada jalan gitu ya, udah ada jalan untuk menuju ke kesuksesan kamu, terus nanti tiba-tiba kamu nggak jadi, atau mungkin tiba-tiba ya pokoknya ada banyak kejadian yang misalkan kamu udah kerjasama sama seseorang gitu ya, yang menyponsori kamu misalkan ya. Nah, udah mau terkenal ya, udah mau menginjak terkenal, ternyata sponsor kamu meninggal misalkan gitu, atau ya yang lain-lain. Nah, intinya setiap kali kamu mau terkenal ya, setiap kali kamu mau sukses secara finansial atau secara keuangan, kayak ada aja yang menjegal. Kenapa ya? Mungkin kamu bertanya di dalam hati kamu, kenapa kok aku gini amat gitu? Apa aku nggak pantas untuk mendapatkan kesuksesan? Ternyata memang ada kaitannya dengan past life kamu kalau dilihat dari sudut pandang past life ya. Kamu di past life termasuk orang yang memiliki segalanya ya, karena kamu juga dikasih bakat yang luar biasa dan muncul kesombongan, keangkuhan gitu. Sebenarnya di kehidupan past life kamu tuh udah diperingatkan ini ya tadi, dijadikan opsi seseorang gitu ya, yang kaitannya dengan percintaan, dijadikan pilihan atau opsi. Tapi kamu tetap lebih kayak nggak mengganggu gitu loh, nggak mengganggu. Aku lo sukses, aku lo kaya, aku lo terkenal gitu ya. Jadi sebenarnya udah dikasih peringatan ya di past life kamu, tapi kamunya nggak menggubris itu gitu. Dan pada akhirnya takdirnya kamu dipanggil oleh Sang Maha Pencipta di usia yang masih muda, dikala kesuksesan kamu lagi di puncaknya ya. Dan memang tujuannya adalah kamu dilahirkan kembali di kehidupan yang sekarang untuk mempelajari yang namanya keangkuhan, bahwa keangkuhan itu sebenarnya nggak perlu ya, manusia tidak membutuhkan sifat angkuh ya. Ya itu yang kamu pelajari, bahwa kesuksesan seseorang atau mungkin ketenaran dan lain sebagainya itu tidak melulu karena diri kamu, tapi ada faktor-faktor lain yang paling besar adalah faktor takdir atau keberuntungan ya. Dan itu kamu harus tahu ya. Jadi coba singkirkan pelan-pelan mindset kamu yang kaitannya dengan aku lo punya bakat, jadi aku pantas untuk sukses, aku pantas untuk terkenal. Orang yang di sana dia bakatnya di bawahku, tapi kenapa lebih sukses dia? Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang perlu kamu kurangi dan perlu kamu analisis lagi, serta telaah lagi, perlu nggak aku mikir seperti itu gitu. Jadi konklusinya adalah belajarlah untuk aku dikasih bakat seperti ini, ya udah aku akan mengasah bakatku, aku akan bergelut
bergelut di bidang bakat yang aku miliki, mau nanti terkenal atau enggak, terus dapat uang banyak atau enggak, terserah, biar takdir yang akan menjawab gitu ya. Jadi kepasrahan total dikala kamu fokus terhadap bidang yang kamu kuasai gitu ya. Jadi seperti itu kesimpulannya ya. Jadi sangat sangat spesifik dan sangat ada korelasi yang tinggi ya antara kehidupan past life kamu dengan kehidupan yang sekarang ya. Ingat ya, ada satu hal yang mungkin bisa kamu pelajari. Di ilmu psikologi ada yang namanya flow ya. Coba kamu baca-baca di internet banyak ya, bahwa orang-orang yang sudah mengalami yang namanya flow, dia akan menemukan kebahagiaan sejati yang itu kamu udah nggak mikir lagi nanti aku sukses nggak ya, aku dapat duit banyak nggak ya, tapi yang jelas kamu bener-bener fokus terhadap apa yang kamu senangi ya. Jadi cobalah untuk melatih diri kamu, melatih jiwa kamu untuk memiliki keterampilan yang namanya flow itu tadi. Oke. Kayaknya kepanjangan ya. Ya, di sini aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Seperti biasa, buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, comment, dan juga share. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silakan tanya tata cara dan juga price listnya. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Bye bye. Oke, halo buat kamu yang pilih pilihan yang kedua ya. Di sini kita lihat ada truth seeker, investigation, spiritual questioning of authority, spying. Ya, jadi kamu profesinya atau identitas kamu di past life adalah sebagai pencari kebenaran ya. Nanti aku akan bacakan ininya untuk time frame, lesson dan lain sebagainya ya, untuk memperjelas di past life kamu seperti apa kehidupannya, penggambarannya. Kita shuffle dulu, aku shuffle dulu untuk penggambaran kehidupan kamu di past life. Oke, ada kartu The Magician, Queen of Wands. Ya. Cukup menarik ini ya. Untuk pile 2 kita lihat selanjutnya Six of Pentacles, Strange. Wow, kartunya The Hangman tadi jatuhnya bersamaan dengan King of Pentacles ya. Tadi di pile 1 juga seperti itu, ternyata di pile 2 sama ya. Oke, aku akan bacakan dulu untuk ini penjelasan ininya ya. Ya. Yang pertama ya, identitas kamu adalah identitas lain ya yang diketahui oleh orang-orang di sini, yaitu sebagai seorang wife atau istri. Kemudian time frame-nya ada di late modern age ya, jadi di zaman modern akhir. Zaman modern itu kalau nggak salah dimulai dari tahun 1800 ya, terus mulai 1945 itu udah masuk ke kontemporer ya. Mungkin kamu bisa googling ya biar lebih jelasnya. Hitung-hitung sambil belajar sejarah ya. Terus
Lessonnya walking the middle path nanti aku akan bacakan artinya bersamaan dengan maksudnya di part selanjutnya ya. Kematiannya adalah childbirth ya, jadi karena melahirkan. Terus di sini lokasinya ada di Middle East ya, jadi di Timur Tengah ya. Traumanya adalah tentang material loss ya, kehilangan materi karena kerugian. Faith-nya atau kepercayaannya adalah philosophical, jadi kamu mempercayai tentang hal-hal yang kaitannya dengan filosofi. Makanya di sini truth seeker ya, sangat cocok sekali. Nah gini, karena temanya di sini identitas kamu adalah tentang pencari kebenaran ya, jadi bisa jadi kamu pernah jadi spying atau mata-mata atau investigation ya, di bidang investigasi, spiritual questioning ya, di sini pertanyaan tentang spiritual atau mempertanyakan tentang hal-hal yang kaitannya dengan spiritual, dan questioning of authority ya, jadi intinya pencari kayak sinetron ya, para pencari Tuhan ya. Jadi sebenarnya kehidupan ini gimana gitu, aku dilahirkan untuk apa dan lain sebagainya ya. Ini deep banget sih ya, deep banget. Meskipun kamu di identitas lain ya, tadi aku udah bilang sebagai seorang istri, dan memang di sini kartunya ya ada The Magician, Queen of Swords, Six of Pentacles, Train, sama The Hangman. Tadi jatuhnya bersamaan dengan King of Pentacles. Aku ngelihat memang kamu cerdas ya di past life dengan adanya kartu The Magician sama Queen of Swords di sini, bahwa memang kamu ibaratnya apa yang ingin kamu cari ya, kamu melakukan itu ya. The Magician ini tentang free will juga, jadi kamu tidak tidak ada yang bisa mencegah kamu untuk kamu mencari tahu tentang kebenaran itu tadi ya. Di sini ada kartu Six of Pentacles. Aku melihat di sini sepertinya kamu berkamuflase menjadi penduduk yang biasa aja ya, sebagai seorang istri. Kelihatannya kayak seorang istri aja, tapi ternyata kamu ini tadi ya, truth seeker ya. Bisa jadi kamu punya pengetahuan, atau bukan pengetahuan ya, kepercayaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dan memang kamu sangat menjaga privasi kamu yang kaitannya dengan ini ya. Ini ada kartu Strength. Aku melihat betapa kerasnya perjuangan kamu di past life untuk memperjuangkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari jiwa kamu yang terdalam. Jadi ceritanya kamu benar-benar mendengarkan jiwa kamu yang terdalam. Di sini ada kartu The Hangman, tadi ada King of Pentacles ya, dan sepertinya kalau dilihat dari energinya ya, ini kamu kenapa tadi di sini traumanya adalah tentang material loss ya. Kamu di akhir hayat hidup ya, di past life itu kamu baru mulai menjadi seseorang yang tadi mencari kebenaran ya. Tapi di awal-awal ya, sebelum itu di kehidupan kamu, kamu kayak semacam punya kalau di zaman sekarang perusahaan gitu ya. Jadi kamu cukup berkelimpahan, di mana kamu mengalami kebangkrutan ya. Kamu sempat mengalami kebangkrutan, di mana menyebabkan kamu trauma ya di past life ya.
yang benar-benar kebangkrutan itu tidak kamu sangka-sangka, dan di akhir hayat hidup kamu berusaha untuk mencari kebenaran, jadi membukakan mata kamu. Ya ini aku melihatnya sih sebagai kebangkitan spiritual atau spiritual awakening ya. Jadi kamu di past life mengalami itu, jiwa kamu kemudian tapi ya kemudian tapi kematiannya karena melahirkan ya. Jadi berarti mungkin kehidupan kamu cukup singkat sehingga apa ya, kayak kamu tuh pengen berkecimpung, pengen apa ya, mengabdikan hidup kamu di bidang charity dan humanity ya, tapi cuman sebentar gitu. Makanya kamu dilahirkan kembali di dunia ini ya, mungkin ada something yang harus kamu selesaikan dari past life yang menurut jiwa kamu belum selesai ya. Kita lihat apa sih something itu. Oke, oh ada Three of Wands ya, tentang penantian. Kita lihat ya, apa energinya, seperti apa kamu di kehidupan sekarang, dan mungkin ada saran-saran ya dari kartu ini. Seven of Pentacles, oh jatuh, ada The Empress, Temperance. Wow, kartunya good semua ya. Terakhir The Chariot. Wow, kartunya bagus ya. Jadi aku rasa kamu di kehidupan sekarang bisa dikatakan tidak menanggung karma ya, tidak menanggung karma. Jadi kamu hanya tinggal meneruskan apa yang jiwa kamu sudah lakukan di masa lalu, tapi belum sempurna, atau belum, kalau bahasa Jawanya sih belum katok ya, atau belum puas, atau bahasa lainnya. Pokoknya seperti itulah. Intinya jiwa kamu tuh masih pengen menjadi orang yang bermanfaat ya, untuk mungkin lingkungan atau orang-orang di sekitar. Intinya pencarian kamu tentang kebenaran, dan juga perjalanan kamu tentang hal-hal yang kaitannya dengan spiritual itu juga berlangsung di kehidupan yang sekarang gitu. Makanya kartu pertama yang keluar Three of Wands ya. Jadi kamu selalu berusaha ya, kamu selalu berusaha untuk menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat ya, karena ada ini 3 kartu major arcana semua, dan artinya sangat positif. Aku rasa saat ini kamu sudah melakukan ya, mungkin kamu bekerja di bidang kemanusiaan, bisa jadi di yayasan, atau mungkin ya di bidang kemanusiaan itu macam-macam ya. Intinya kamu sangat hidup kamu tuh kamu abdikan untuk kepuasan secara batin kamu gitu, kepuasan jiwa kamu gitu ya. Jadi kamu nggak memikirkan tentang tidak memikirkan tentang harta ya, tidak terlalu memikirkan tentang materi, karena tadi udah tak jelasin ya, di past life kamu sudah mengalami yang namanya kebangkitan spiritual, sehingga di kehidupan yang sekarang karma ya, atau sesuatu hal yang belum selesai di past life itu tidak menjadi beban kamu di kehidupan yang sekarang, tetapi
daya tarik atau tarikan energi yang kamu pengen mengabdi untuk orang lain itu sangat kencang sekali ya. Dan mungkin kamu ngerasa kayaknya aku kurang gitu, kurang bisa memberi yang terbaik untuk orang-orang di sekitarku. Wah, ini mulia sekali ya. Tapi aku lihat di sini kamu sudah semaksimal mungkin melakukannya, dan tetap lanjutkan apa yang menjadi panggilan jiwa kamu. Aku rasa ini bisa menjadi contoh bagi yang lain bahwa hidup di dunia ini sebenarnya tidak hanya melulu memikirkan tentang hal-hal yang sifatnya sementara gitu atau materi, tapi lebih kepada kepuasan batin atau kepuasan jiwa yang mana itu tidak bisa diganti dengan uang berapapun. Dan ini yang udah kamu rasakan, jiwa kamu juga udah mengenali itu karena dari past life kamu yang seperti itu. Dan memang ini adalah pembelajaran yang sangat bagus ya untuk teman-teman yang mendengarkan video ini. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Silahkan jika kalian merasa video ini bermanfaat, like, komen positif, share, subscribe ya, biar video ini berkembang ya, dan banyak yang mungkin terbantu dengan adanya video ini. Buat teman-teman yang mau konsultasi psikologi atau mau private reading ya, private reading tarot, bisa tanya tata cara dan juga price list, nomornya ada di description box. Aku langsung menuju ke pilihan yang ketiga. Bye-bye. Oke, ini buat kamu yang pilih pile yang ketiga atau pilihan yang ketiga. Di sini ada temanya World War, perang dunia ya. Nanti aku akan bacakan semuanya. Aku shuffle dulu ya, bagaimana kondisi kamu di past life. Dan nanti untuk pesannya atau korelasi dengan kehidupan yang sekarang, aku pakai deck yang berbeda ya. Disimak aja sampai akhir, jadi kamu biar nggak salah tangkap ya, karena kalau menyimaknya hanya setengah-setengah tuh biasanya ada miss ya, ada yang hilang ya pesan-pesan yang sebenarnya harusnya kamu dapatkan. Oke, shuffle dulu untuk yang pilih-pilihan ketiga. Kondisi kamu di past life seperti apa? Ini sepertinya dari energinya lebih berat daripada yang lain ya. Oke, Knight of Wands, Judgment, Oke, The Tower, ternyata betul ya, energinya berat. Ace of Pentacles, satu kali lagi The World. Ini sebagai penanda ya, bottom of the deck-nya ada Eight of Wands. Oke, aku akan bacakan dulu di sini time frame ya. Time frame-nya World War Age. Jadi zaman zamannya perang ya. Makanya di sini juga sama kan ya. Terus di sini identitinya sebagai seorang lover atau pecinta. Lesson nanti aku bacakan di part selanjutnya ya. Death atau kematian, miscarried out or died at birth. Jadi kematian ketika lahir atau kehilangan bayi ya, kehilangan bayi bisa jadi seperti itu. Nanti kita lihat, ini kalau dilihat dari energinya sepertinya kehilangan bayi gitu. Terus location, lost civilization, kemudian di sini ada trauma ya,
Tunggu sebentar, ada ini. Aku pause dulu ya. Sorry tadi ada gangguan dikit ya. Next tadi sampai ke trauma ya. Ada operation, ini tentang penindasan ya. Terus faith, agama, kepercayaan, fanatikal ya. Fanatik terhadap kepercayaan yang ada pada saat itu. Love, spinster, ini kalau artinya sih perawan tua ya. Jadi nanti aku akan bacakan lebih jelasnya seperti apa gitu. Kemudian untuk lessonnya nanti aku bacakan di part 2 ya. Ini berarti kondisinya kamu hidup di zaman peperangan ya. Di zaman peperangan intinya banyak sekali kondisi yang tidak tidak menyenangkan dan juga kondisi yang chaos di sini ya. Ada kartu The Tower. Ini sangat menggambarkan juga kartu Judgment ya. Tapi aku bacakan secara lengkapnya. Pertama, Knight of Wands, Judgment, The Tower, Ace of Pentacles, The World. Kemudian penandanya bottom of the deck, Eight of Wands. Gini, pada saat itu ya, kamu posisinya sebagai seorang, ini gendernya kelihatan banget, kamu gendernya perempuan ya. Kamu gendernya perempuan dan pada saat itu kamu pada masa mudanya disuruh untuk ikut berperang gitu ya, karena kekurangan tentara ya mungkin pada saat itu, karena saking chaosnya atau saking terpaksanya gitu, sehingga tidak hanya laki-laki yang harus berperang tetapi juga perempuan yang itu sekiranya perempuan yang mungkin tidak sakit atau tidak lagi punya anak atau gimana gitu ya, dan kamu termasuk kategoriku itu, sehingga terpaksa kamu harus mengikuti seperti itu ya. Dan di sini yang paling menyakitkan adalah karena trauma kamu adalah sebagai trauma kamu itu tadi kan penindasan ya. Otomatis selama kamu di camp pengungsian atau di camp sebagai sebagai tentara atau ini biasanya veteran ya, itu kamu mendapatkan banyak penindasan karena kamu seorang perempuan ya. Sehingga di sini kenapa love-nya ini spinster ya, atau perawan tua, sehingga kamu tidak sempat menikah sampai kamu meninggal di sini ya, di past life kamu. Ini paling sedih kalau aku melihat ya. Tapi belum tentu di kehidupan sekarang sama ya, nanti kita lihat. Makanya di sini ada kartu Ace of Pentacles sama The World. Sebenarnya kamu ingin kehidupan kamu tuh seperti orang normal pada umumnya ya, seperti wanita normal pada umumnya, tumbuh dewasa, terus kemudian punya pasangan ya, menikah, punya anak, menjadi seorang ibu ya, lengkap ya. The World, kamu ingin seperti itu, tetapi kondisi tidak memungkinkan hal tersebut. Makanya di sini kematiannya adalah miscarriage or died at birth. Jadi kamu tutup usia ketika melahirkan ya. Tadi dibilang padahal kamu nggak menikah kan ya. Makanya di sini traumanya kan ada tentang trauma ditindas ya. Ya kamu tentu tahu lah. Pastinya kamu mendapatkan kekerasan seksual ya, kalau aku lihat di sini, sehingga kamu harus hamil dan kamu meninggal ketika melahirkan, dan bayi kamu juga meninggal. Makanya aku bilang di sini sedih ya. Aku membacakannya sambil ya, jadi seperti itu kondisinya, nggak usah lama-lama.
Sekarang aku mau bacakan korelasinya untuk kehidupan kamu yang sekarang, dan mungkin kamu perlu melakukan apa ya kalau misalkan ini masih berdampak di kehidupanmu yang saat ini. Tentu masih ya, karena keinginan kamu kan belum terwujud. Sebenarnya keinginan kamu ini kan sederhana sekali ya, tapi kan ternyata kehidupan tuh seperti itu. Tidak semua keinginan yang sepertinya itu normal atau mudah untuk didapatkan, ternyata untuk sebagian orang itu sulit ya. Ya seperti itulah ya takdir. Oke, ada Nine of Wands, Ace of Pentacles sama ya, Three of Pentacles, Four of Swords, satu lagi. Nah, nih ada yang jatuh. Tadi jatuhnya seperti ini ya, Nine of Pentacles in reverse. Oke. Karena gini ya, korelasinya apa? Aku lihat di sini kamu terlalu fokus ke karir ya. Kalau dilihat dari 3 kartu ini, ada 4 kartu ini sangat menggambarkan kondisi kamu saat ini yang kamu terlalu fokus kepada karir sehingga kamu tidak memikirkan percintaan. Di sini nggak ada kartu cups-nya. Ini terbawa dari past life kamu yang kamu seakan-akan trauma atau takut akan pernikahan. Sebenarnya bukan takut pernikahannya, tetapi takut kamu tidak mendapatkan hak yang seharusnya kamu dapatkan gitu ya. Kalau dilihat dari energinya seperti itu, ketakutan kamu ke arah situ, dan juga ketakutan kamu ke melahirkan ya, karena di past life kamu kematiannya pada saat melahirkan gitu. Jadi otomatis di sini energinya lebih kenceng ke kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki, kamu juga merasakan hal yang sama, maksudnya kamu trauma terhadap, kamu takut kalau suatu saat kamu menikah punya istri, istrimu meninggal saat melahirkan ya, sama. Jadi ini gendernya kalau untuk yang saat ini tergantung ya, tergantung kamu, maksudnya bebas, tapi ini lebih kenceng ke gender yang perempuan gitu. Sehingga ini kehidupan kamu yang sekarang tuh kayak kamu bertahan gitu ya, kamu bertahan dari bisa jadi cemoohan orang, karena kan kalau kamu nggak menikah dan fokus pada karir, tentu orang di sekitar kan pasti akan notice ya, kenapa dia ini kok fokus ke karir, apa sih yang dia cari itu, kenapa kok keduniawian banget. Nah komentar-komentar kayak gitulah ya. Tapi aku ngelihat di sini kamu nggak kamu tetap bertahan ya, kamu bisa bertahan terhadap komentar tersebut. Cuman di sini trauma kamu terhadap pernikahan, terutama terhadap melahirkan itu tadi, itu yang terbawa ya, dan itu belum hilang. Jadi kayak kamu kadang nanya sama diri kamu sendiri, kenapa sih kok aku punya trauma seperti ini gitu. Padahal kehidupanku sekarang kan nggak ada kaitannya sama itu. Misalkan kamu nggak ngelihat ada keluarga kamu yang seperti itu, atau mungkin orang terdekat kamu ya, tapi kamu kayak semacam misalkan ada berita yang seorang ibu yang melahirkan kemudian meninggal, itu kamu kayak takut banget itu terjadi pada kamu, sehingga kamu seolah-olah menutup mata dari itu dan memilih untuk tenggelam dalam profesi kamu atau karir kamu. Karena aku lihat di sini karir kamu cukup mentereng, meskipun memang di sini ada kartu Nine of Pentacles setelah Four of Swords ya, kamu kelelahan sebenarnya, kamu butuh motivasi, kamu butuh kasih sayang. Ini rasanya kering ya energinya, jadi nggak ada bumbu-bumbu romansa ya. Jadi sarannya adalah coba kamu kalau misalkan ya kamu sempat
untuk berkonsultasi pada ahlinya. Contoh ahlinya kamu bisa ke psikolog ya, atau ke hipnoterapis yang hipnoterapis tapi dia punya background psikologi atau mungkin background dokter ya, pokoknya yang kaitannya sama itu. Mungkin kamu bisa mencari tahu atau berkonsultasi gimana caranya kamu bisa berdamai dengan trauma kamu. Dan ini jelas dari past life, karena kamu dari energinya ya, kamu nggak tahu kenapa kok kamu bisa punya trauma itu gitu ya. Jadi penyelesaiannya adalah seperti itu, karena trauma dari past life itu sulit untuk kita obati sendiri biasanya. Kalau yang seperti ini beda sama yang pile 2 sama yang pile 1 tadi kan bisa ya, kalau di kalau mau ada kemauan tuh bisa berubah gitu. Tapi di sini masuknya ke trauma gitu. Jadi traumanya maksudnya cukup berat ya, cukup kenceng kamu ngerasa seperti itu, sehingga kamu butuh konsultasi dengan ahlinya. Kalau memang ini resonan buat kamu ya dicoba aja ya. Ingat, di past life kamu menginginkan pernikahan dan punya keluarga yang harmonis ya. Dan satu lagi, memang kita nggak tahu takdir seperti apa, tapi setidaknya kita sudah pernah mencoba ya. Kalau misalkan memang takdirnya seperti itu ya sudah gitu. Jadi coba kamu legowo itu apa sih? Loss aja gitu. Let it flow, let it go. Kalau misalkan memang takdirnya seperti itu ya ikuti gitu. Dan seperti ini memang butuh waktu yang cukup panjang ya, kalau memang kamu menginginkan itu. Tapi kalau memang kamu ingin kehidupan yang ya udah aku fokus ke karir aja sampai tutup usia ya, it's okay, nggak masalah gitu loh ya. Atau kalau misalkan kamu takut melahirkan, kamu bisa menikah dengan laki-laki yang mungkin sudah pernah punya anak gitu ya. Dan kamu nggak perlu harus melahirkan. Misalkan kamu komunikasikan ke pasangan, kalau pasangan kamu oke, it's okay, nggak apa-apa gitu ya, memahami ketakutan kamu. Atau mungkin kamu bisa mengangkat anak ya, karena kan takdir itu seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang nggak pingin punya anak sendiri, ada loh yang kayak gitu ya. Jadi berarti dia ditakdirkan untuk merawat anak-anak yang ditelantarkan kan. Jadi banyak ya anak-anak yang ditelantarkan. Sebenarnya semesta itu kayak gitu sih, kasih sayangnya sama manusia. Jadi ada solusi. Kamu jangan hanya udahlah gitu, terus aku fokus ke karir, terus kamu menutup diri. Padahal sebenarnya kamu butuh cinta ya, kamu butuh pasangan, kamu butuh kasih sayang ya, yang itu dari pasangan dan keluarga. Mungkin bisa disiasati seperti itu. Oke? Itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang nyimak sampai akhir. Silakan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading atau konsultasi psikologi bisa klik nomornya di description box. Atau yang mau belanja di toko Shopeeku juga ada ya linknya di description box. Gitu aja, kita ketemu di video yang lain. Bye bye.